Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah senantiasa atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur maknanya semakin dekat kepada Allah. Bersyukur tanpa harus menunggu banyak nikmat yang Allah berikan. Akan tapi sedikit kita syukuri, semoga kita semakin dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah cinta, pasti Allah akan memberikan apapun yang Allah miliki kepada kita semuanya. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada kita semua insyaallah hingga yaumil qiyamah. Berharap kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kitab Kaifa Tutil al-Umr al-Intaji, bagaimana menjadikan usia kita bermanfaat. Kita masuk pada sekarang memulai dengan topik hal yajuzud du'a bi tulil umr. Artinya, apakah boleh kita berdoa minta panjang umur? Ya. Sebelum ke sana, tadi malam kita sudah menyampaikan bahwa panjang umur itu hanya mereview, ya, mengingat kembali apa yang sudah kita bahas. Ya. Jadi yang dimaksud dengan panjang umur berdasarkan pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Tadi malam kita menyebut beberapa ulama, Imam Nawawi diantaranya, kemudian ada ulama yang lain, ya, Al-Albani dan seterusnya. Intinya ada 3 hal, teman-teman sekalian, umur yang panjang itu. Yang pertama adalah berkah. Sekali lagi, berkah. Berkah itu artinya di sana disebutkan, yang disebut dengan berkah itu at-taufiq ala ta'ah. Ketika Allah itu, ya, memberikan taufik kepada kita untuk selalu taat, itu berkah namanya. Ya. Tapi berkah juga bisa kita artikan ketika pada harta disebut berkah itu adalah hartanya manfaat. Ketika pada badannya sehat, itu berkah namanya. Ketika pada keluarga, keluarganya soleh dan solihah misalkan. Ketika pada umur kita, berarti umur kita manfaat, umur kita, ya, diisi dengan kebaikan dan seterusnya. Yang kedua, makna daripada itolatul umur atau panjang umur itu adalah panjang dalam makna hakiki atau makna sebenarnya. Ya, berarti dengan kuasanya Allah bisa saja, meskipun kita itu telah ditentukan jumlah umur kita atau masa tinggal kita, ajal di dunia, ada yang 20 tahun, bahkan misalkan 1 tahun, ya, atau bahkan, ya, 20 lebih misalkan. Tapi Allah panjangkan umurnya lantasan ada sabab yang kita tadi malam sampaikan. Sababnya itu adalah salah satunya silaturahim atau berbuat baik sama orang misalkan. Ya, gara-gara kita baik sama orang, contoh misalkan, ya, orang datang sama kita, ya, doain kita, kan gitu kan. Kita sakit nih misalkan, kita baik sama orang, tetangga sama tetangga baik misalkan, tetangga nengok kita, kemudian asbab nengok itu dia mendoakan kita, ya Allah semoga sehat. Nah, itu bisa jadi asbab orang itu
secara hakiki atau secara sebenarnya umurnya jadi panjang, meskipun kadar yang atau takaran yang sudah ditentukan Allah itu nggak sampai 60 tahun, hanya 40 misalkan. Akhirnya sehat dia. Terus itu misalkan. Jadi bisa bermakna itu. Yang ketiga yang disebut panjang umur itu adalah intinya az-zikrul jamil ba'dal maut. Dikenang baik, diingat baik setelah kita mati. Itu ya. Dan itu tentu karena amal soleh yang kita lakukan. Baik itu amal sosial ataupun amal personal. Amal personal misalkan kita sering datang ke masjid. Ya, meskipun kita sudah meninggal, itu orang mengenang kita. Dulu tuh dia sering banget ke masjid. Dulu itu kalau subuh pasti yang azan dia terus tuh. Dikenang kebaikan-kebaikan kita. Gitu. Atau amal sosial. Wah, dia tuh waktu hidupnya nggak ada yang kelaparan di lingkungannya tuh. Semuanya alhamdulillah berkat harta yang dimilikinya karena dia orang kaya. Itu namanya az-zikrul jamil ba'dal maut. Dikenang baik, diingat baik setelah kita mati. Itu ya 3 hal. Hadirin rahimakumullah, saya ingin menutup diskusi pada persoalan al-italah fil umur, panjang umur, atau ya diskusi tentang definisi atau maksud urgensi ini, karena memang ini menjadi pembahasan pertama dalam kitab ini. Ya. Itu dengan kalimat Dr. Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan wal haqqu annal umra al haqiqiyya lil insan laisa huwa sinin allati yaqdiha min yaumil wiladati ila yaumil wafati. Innama umrahu al-haqiqi biqadri ma yuktab lahu fi rasidihi indallah min amalis salihat wa fi'lil khairat. Nah, beliau menyatakan begini teman-teman sekalian. Sebenarnya yang dimaksud dengan umur seseorang itu adalah bukan pada angka, bukan pada angkanya, ya. Jadi inti umur itu kata Yusuf Qaradawi bukan pada angka. Beliau juga menulis satu buku tentang waktu ya. Orangnya sudah wafat di usia hampir 100 tahun dan kitabnya luar biasa banyak. Beliau termasuk ulama yang sangat produktif di zaman modern. Ya. Beliau mengatakan bukan pada angka yang paling penting itu, saat dari dia lahir sampai dia kemudian meninggal. Tapi umur yang hakiki itu adalah biqadri ma yuktab lahu fi rasidihi indallahi min a'malis shalihat. Ketika dia itu ya melakukan kebaikan dari usia yang Allah berikan. Gitu. Itu hidup namanya. Contoh misalkan kata rasid di sini ya rasid. Ya, beliau mengatakan fi rasidih indallah min a'malis shalihat. Ada kalimat rasid di sini. HP, ya, HP kita misalkan hari ini, ya, itu nggak akan berfungsi kalau nggak ada rasidnya. Apa rasid itu? Pakai dalil rasidun. Orang Arab bilangnya itu pulsa. Kam rasiduhu. Apa qimahnya? Apa manfaatnya? Ya, apa pentingnya? HP itu jadi penting ketika bisa digunakan untuk telepon, kan gitu kan? Kalau nggak bisa digunakan untuk telepon nggak manfaat dia. Kalau cuma sekedar buat buka-buka aplikasi dan sebagainya bisa pakai laptop misalkan. Nah, jadi manfaat punya qimah dia, ya ketika punya rosid dia dalam bahasa yang lain, ketika dia itu ada pulsanya. Nah kita yang rosidnya itu kata Yusuf Qaradawi itu maksudnya adalah qimah kita, qimah usia itu. Ya. Pentingnya usia kita itu adalah ketika kita taat sama Allah. Itu baru orang punya usia yang sebenarnya. Itu Yusuf Qaradawi mengatakan begitu. Ketika orang itu taat, jadi rasid ya. Di sini sampaikan wala ghurwa ya. Antajid insanan yu'ammar akthar min mi'ati sanah walakin rasiduhu min taqullah wa nafa' ibadu sifrun. Ada orang umurnya sampai 100. Tapi tadi timahnya, rasidnya, manfaatnya itu 0.
Kata beliau, nggak ada qimah dia, nggak ada manfaat dia hidup. Dikasih waktu sama Allah 100 tahun, nggak bertakwa kepada Allah. Nah, rasid al-umr huwa taqwallah, a'malus shalihat. Ya, qimah manfaat umur itu dianggap ada walaupun ya hanya sebentar dia tinggal di dunia itu, ketika dimanfaatkan untuk bertakwa kepada Allah, ketika dimanfaatkan untuk beramal saleh. Itu ya, teman-teman sekalian. Ya, semoga kita itu ya punya qimah, ya, punya kebaikan dari umur yang kita miliki, dan itulah makna umur yang sesungguhnya, kata Yusuf Al-Qaradawi. Baik, hadirin rahimakumullah, lanjutnya adalah hal yajuzud du'a bitulil umur, ya, bolehkah kita meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah ya dengan panjangnya umur. Di sini disebutkan hadza mimma ashkal 'alal ulama, ya, rahimahumullahu taala, wa ja'alahum yakhtalifun 'ala qaulaini faminhum al-mani wa minhum al-mubih. Disebutkan di sini bahwa ada iskal, ada problem memang, ya, di kalangan ulama, atau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh tidaknya kita meminta panjang umur. Ya. Ada dua pendapat di sini, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Ya, dalam bahasa Arab melarang itu mani'. Nah, fa ammal mani'un, mereka yang melarang itu, ya, mereka berdalil atau mengambil dalil yang disampaikan oleh Ummu Habibah. Ini istri saya ini. Ya. Istri saya namanya Habibah. Ya. Dulu dinamain Habibah, katanya, kata ibunya, ada ustazah yang suka ceramah di kampung namanya Habibah. Ya. Orang yang dicintai Habibah. Jadi dia keturunan Habib berarti. Tahu. Dan Habib, ya, karena dicintai Habibah. Ya, anak kelima saya namanya Habibi. Ya. Habibi itu singkatan Habibah Irfan, masya Allah. Kok jadi kesana? Nah, beliau pernah, ya, annaha qalat, ya, pernah berdoa. Ummu Habibah ini pernah berdoa, Allahumma amta'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Jadi beliau pernah berdoa begini, ya Allah, panjangkan umurku bersama suamiku Rasulullah, bersama ayahku Abu Sufyan, dan bersama saudaraku Muawiyah. Maka Nabi berkata kepada beliau ini, kepada Ummu Habibah, kata Nabi gini, qad sa'altillaha li ajalin madrubah wa ayamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah lan yu'ajjil syai'an minha qabla hilli aw yuakhir syai'an an hilli walau kunti sa'altillah an yu'idhaki min adzabin finnar aw adzabin fil qabr kana khairan wa afdal. Nah, ini teman-teman, yang melarang, ya, berdoa minta panjang umur itu alasannya adalah berangkat dari hadis ini, dari doa yang disampaikan oleh Ummu Habibah ketika dia meminta kepada Allah, Allahumma amti'ni, ya, bizauji Rasulillah, dan seterusnya. Ya Allah, panjangkan umurku bersama Rasulullah, bersama saudaraku, bersama ayahku. Ternyata Rasul menegur. Rasul itu menegur Ummu Habibah. Kata Rasul bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam, qad sa'altillah li ajalin madrubah. Kamu ini sudah minta, ya, kepada Allah agar umurmu atau waktu tinggalmu di dunia, ya, hari-harimu, rizkimu yang sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi umur kita sudah ditentukan, waktu kita di dunia sudah ditentukan, rizki kita bahkan sudah ditentukan sama Allah. Jangan begitu doanya, kata Nabi.
Karena nggak mungkin lan yu'ajjal syai'an minha qabla hilli. Kalau memang ditentukan usiamu segitu sama Allah ya pasti segitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kalau memang ternyata Allah menentukan untuk dimundurkan pasti dimundurkan. Enggak bisa kamu menggugat itu gitu. Ya. Tapi mintalah kepada Allah kata Rasulullah an yu'idaki min adzabin finnar aw adzabin fil qabr kana khairan wa afdal. Seharusnya yang kamu minta kepada Allah itu adalah ya Allah, semoga engkau menghindari aku dari azab di neraka, azab kubur. Kata Rasulullah kana khairan wa afdal. Itulah doa yang terbaik. Ya. Itu ya teman-teman. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan ra'an Nawawi rahimahullahu taala fi hadzal hadis annahu la yustahabbu du'a bitulil umur. Ya. Kata Imam Nawawi, ya, hadis ini menjadi dalil. Ya. MC-nya sibuk ini. Enggak tahu sibuk apa itu. Harus diingatkan. Ya harus ditegur itu. Pelanggaran ini. Ya. Baik, takutnya nular, MC-nya nular ke yang lain. Jadi kata Imam Nawawi rahimakumullah, doa ini menjadi alasan la yustahabbu du'a bitulil umur. Alasan bahwa tidak dianjurkan, la yustahab, ya, doa itu panjang umur. Dan kemudian Imam Nawawi menyampaikan ta'liq. Faqala fi ta'liqihi ala hadzal hadis, ta'liq itu catatan. Fa inna qila mal hikmah fi nahyiha 'an du'a bi ziyadah fil ajal li'annahu mafruq minhu. Ya. Karena kata beliau enggak ada faidah. Ya. Beliau ngasih catatan nggak ada faedah kita tuh berdoa minta panjang umur itu nggak ada gitu, nggak ada faedah sama sekali. Ya, wa nadabaha ila du'a bil isti'adzah minal azab ma'annahu mafruq minhu aidan kal ajal. Tapi seharusnya yang kita lakukan itu adalah al isti'adzah minal azab. Kita minta kepada Allah agar Allah itu melindungi kita dari azabnya. Gitu. Fal jawab annal jami' mafruq minhu walakin ad-du'a bin najati min adzabin nar wa min adzabil qabri wa nahwiha ibadatun ya wa qad amara syara' bil ibadat ya. Jadi intinya adalah ya harusnya kita berdoa meminta ya dilindungi oleh Allah dari azab neraka, azab kubur karena keduanya adalah ibadah ya, dan syariat kita memerintahkan kita untuk ibadah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ya, ini meskipun masih ada kalimat saya kira tidak terlalu penting. Bukan tidak terlalu penting, maaf, terlalu panjang ya. Kalimat ulama penting semua. Saya lanjutkan ke orang atau ulama yang membolehkan. Tadi kan ulama yang melarang, minta panjang umur, ya. Dengan alasan tadi, itulah ya, ulama itu semuanya ketika berpendapat pakai dalil. Jadi jangan bilang Imam Syafi'i nggak ada dalilnya, jangan bilang Imam Hanafi nggak ada dalilnya. Saya ketika menghargai teman-teman Bangladesh, pada hakikatnya saya bukan menghargai mereka juga, tapi qaul Hanafi. Ya, ketika itu memang adalah pendapat Hanafi, saya hargai Hanafinya sebagai ulama. Seperti itu, ataupun kepada siapapun ya. Walaupun itu orang banyak yang mengklaim mereka dan lain sebagainya ya, antara pro kontra Al-Albani dan lain sebagainya, saya tetap menghargai beliau sebagai seorang ulama ya, walaupun ada pihak misalkan yang memberikan catatan-catatan negatif terhadap beliau. Ini yang membolehkan Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar membolehkan. Kalimatnya begini, fayara Ibnu Hajarin rahimahullahu taala jawazad du'a bitulil umur lil hadits alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihi an Anas bin Malik
radhiyallahu anhu qalat ummi ya Rasulullah khadimuka Anas ud'u Allah lahu Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini hadis Bukhari dan Muslim bahkan dan Tirmizi dengan lafaz ya tentang panjang umur. Tapi di situ tidak disebutkan lafaz panjang umur secara langsung ya. Ya, ini yang membolehkan teman-teman sekalian ya. Jadi ada hadis dari Anas bin Malik ya, disebutkan di sini wahai Rasulullah khadimuka Anas ud'ullah lahu ya, minta doa kepada Allah atau berdoalah kepada untuk dia, mengatakan doanya bagaimana? Allahumma aktsir malahu, ya Allah aktsir malahu itu apa? Perbanyaklah hartanya. Itu ada doa seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman kalau doain saya begitu ya, Allahumma aktsir malahu, banyakin hartanya ya Allah gitu ya. Wa waladahu, banyakin anaknya ya Allah. Anak saya udah banyak 6. Cukup lah, jangan bilang nambahin lagi anaknya ya Allah. Ya, 6 udah kerepotan istri. Ya. Jadi kita mau bulan madu lagi susah. Wa barik lahu fima ataitahu, dan berkahilah kepadanya. Ya, ini kan ya, doa ya yang diminta ya. Seperti itu. Untuk siapa? Untuk pembantunya itu Anas ya. Wa barik lahu fima ataitahu, dan berkahilah baginya atas apa yang kau berikan. Ya, tadi misalkan ya banyaknya harta dan anak. Nah, ini kata ya atau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang menyebutkan bahwasanya doa minta panjang umur itu boleh. Itu. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan begini. Prinsip berdoa ya, prinsip berdoa selama di luar sholat nih, maksudnya tidak dalam bagian dalam sholat, misalkan dalam sujud atau pada posisi berdiri dan lain sebagainya. Sholat itu kan artinya doa kan, doa semua kan, mulai dari awal sampai akhir. Makanya arti sholat itu doa secara fikih, secara bahasa. Nah, kalau kita lihat ya, menurut pandangan para ulama, misalkan di kalangan Syafi'i menyebutkan bahwa berdoa itu selama di dalam salat tidak boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kaum, bahasa siapapun, Indonesia, bahasa Bangladesh dan lain sebagainya misalkan, atau bahasa Jawa di dalam salat. Tapi di luar salat kita bisa pakai bahasa apapun, yang penting benar. Cuman saya ingin menyampaikan begini, doa para ulama, doa Nabi yang ajarkan kepada kita itu lebih dari cukup loh, dibanding doa kita yang kadang-kadang nafsunya lebih tinggi gitu. Kita kan dunia aja mikirnya gitu misalkan. Doa yang diajarkan Nabi, diajarkan para ulama itu lebih daripada cukup sebenarnya. Itu yang kita baca itu lebih dari cukup. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan seperti itu. Orang kalau mencukupkan kepada doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu cukup gitu. Karena doa Nabi itu luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang Indonesia sampai bilang ini doa sapu jagat. Apa namanya itu sapu jagat, maksudnya itu ya. Sapu jagat, apa itu istilahnya, sampai seperti itu, menyapu semua, jadi masuk semuanya gitu. Kita kan doanya panjang sampai lupa sama yang inti gitu kadang-kadang. Ya Allah, istri saya cantikan ya Allah, mikir lagi kita apalagi gitu ya, sampai lupa yang inti gitu ya. Ini kalau kita lihat redaksi doanya sederhana. Iya, tapi maknanya luar biasa dalam. Ya,
Itu ya. Nah, dalil yang membolehkan. Nah, kalau kita lihat tadi ta'liqnya, hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim, doa Allahumma aktsir malahu. Kalau kita mau rubah jadi kita bisa. Allahumma aktsir mali, itu bisa. Ya Allah, banyakkan harta saya. Ya, wa waladi, mungkin ada yang belum punya anak, minta sama Allah. Banyakin juga anak saya ya Allah. Dulu saya waktu pertama nikah teman-teman, atau belum nikah, itu cita-citanya punya anak 10 loh. Iya. Satu istri. Ya nggak niat 2 istri lah mas. Saya nggak niat 2 istri. Tapi ada aja yang orang yang pintar ngomongnya begini. Kita kan nggak bisa mendahului takdir semua. Kamu dasar mau 2 aja bilang. Ya, tapi ternyata sudah yang ke-6, yang 1, 2 sampai 5 itu semuanya normal, yang terakhir malah sesar. Dan kata dokter, saya udah diingetin sama dokter kandungan, jangan nambah lagi ya Pak, kasihan istrinya. Ya kalau produksi mah tetap Bu. Kalau produksi mah tetap ya Bu, jangan larang-larang saya Bu ya kalau produksi mah. Ya. Kalau punya ya semoga tidak. Jadi kalau dulu awal nikah itu saya sempat telat 1 tahun 2 bulan baru isi istri. Bukan isi saya, yang isi istri. Itu, yang isi saya Pak. Yang isi istri, yang isi saya. Itu telat. Kemudian sekarang kalau dulu waktu belum punya anak kayaknya mau gitu, setiap kali telat aduh senangnya. Kalau sekarang malah mintanya jangan telat gitu. Karena cukup udah 6 aja gitu ya. Ada yang anaknya mau 6 juga, atau ada yang anaknya sudah 6. Kayaknya belum. Pak Wiro banyak di sini anaknya baru sedikit kayaknya. Mas Budi mau punya anak 6? Masya Allah. Masa ustadznya 6, saya anaknya cuma 2. Semoga semakin banyak anak, semakin banyak yang mendoakan kita insyaallah. Ya, berkah hidup kita insyaallah. Ya, yang penting ikhtiar saja. Saya nggak pernah tuh mikir nanti anak banyak gimana sekolahnya, nggak pernah saya mikir, itu urusan Allah, bukan urusan saya ikhtiar aja. Tapi alhamdulillah ada aja rezekinya gitu ya. Semuanya bisa sekolah dengan baik. Ya, bahkan alhamdulillah ini tahadduts bin ni'mah saja. Anak pertama beasiswa misalkan, nggak pernah bayar sampai sekarang. Jadi ada aja lah cara Allah itu ya. Jadi nggak usah perlu takut, yang penting kita ikhtiarnya benar, tawakalnya benar. Ikhtiarnya benar, tawakalnya benar. Hadirin rahimakumullah. Ya. Saya kira ini untuk menjawab boleh tidaknya, ya ini cukup saya kira, ya karena kalau dibaca semua cukup panjang, ya intinya adalah kita itu yang pertama kalau berdasarkan pendapat yang tidak membolehkan, intinya jangan lebih kepada panjang umurnya, gitu kan ya, lebih kepada ya Allah semoga saya dihindari dari neraka, dihindari dari azab kubur misalkan, ya seperti itu. Dan yang membolehkan ulama, ya kalimatnya pun nggak langsung sebenarnya, bukan kalimat tawil umrohu misalkan, tapi kalimat yang dibaca itu adalah Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya. Meskipun juga ada nih ulama yang menggunakan redaksi yang berbeda teman-teman. Ada kalimat atola, atil hayatahu waghfir lahu. Jadi ada doa juga bunyinya begini, Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya. Ya. Wa atil hayatahu waghfir lahu. Ya Allah, banyakin harta dia, anaknya, panjangkan kehidupannya dan ampuni dosa dia. Itu ya. Kalau kita seringkali sekarang kalau orang ulang tahun atau panjang umur misalkan, ya bertambah umurnya,
kita bilangnya barakallahu fi umrik, nggak apa-apa itu. Ya, nggak usah bilang wah itu bid'ah, nggak pernah diajarin Nabi, orang doanya baik kok. Ya, itu boleh-boleh saja. Hadirin rahimakumullah, cukup apa enggak? Kalau cukup saya cukupkan. Sisanya pertanyaan. Cukup? Hah? Cukup? Lanjut. Kalau cukup saya cukupin ini. Nanti pembahasan selanjutnya baru bahas yang lain. Ya, nanti saya sampaikan poinnya saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas, jadi pembahasan awal muqaddimah pada pasal yang pertama sudah kita anggap selesai. Ya, pertama ya kalau kita lihat kembali review aja. Ya, pertama menyampaikan tentang tujuan hidup ya, teman-teman sekalian. Jadi kitab ini sistematikanya seperti itu, bahwa berbicara tentang bagaimana kita membuat umur kita manfaat. Ingat tujuan hidup itu. Ya. Ada 4 hal yang kemarin disampaikan itu. Ya, intinya adalah bahwa jangan sampai umur kita diisi dengan hal-hal yang enggak bermanfaat. Isi dengan ibadah, isi dengan taat. Apapun yang kita kejar, jangan sampai lupa kita mengejar itu berkah. Itu ya. Ya Allah berkahi umur saya, Allah berkahi harta saya, itu yang kita kejar, itu bukan banyaknya. Banyak itu belum tentu berkah. Karena berkah itu maknanya nggak cuma banyak, walaupun di antara makna berkah itu banyak, gitu ya. Di antara makna berkah itu adalah banyak, al-kathrah, al-ta'addud, gitu ya. Tapi inti daripada keberkahan bukan itu, bukan pada banyaknya. Izdiyadul khair. Ketika bertambah baik, ketika mendatangkan kebaikan, ketika kita semakin baik kepada Allah misalkan, itu intinya barakah itu. Jadi yang teman-teman minta atau kita semua minta arahnya ke sana. Apapun gitu. Ya, umur kita semoga berkah, harta yang kita miliki semoga berkah, anak-anak ilmunya semoga pada berkah misalkan, makanan yang kita makan juga berkah misalkan, dan seterusnya. Itu ya keberkahan dalam hidup. Ya, yang kita kejar intinya. Tujuan hidup panjang umur, ya, itu adalah keberkahan. Dan bahkan saat berdoa juga tetap ada kalimat wa barik lahu, gitu kan, dan berkahilah harta dan anak itu yang engkau berikan kepadanya ya Allah. Jadi itu ya, jadi teman-teman fokus pada keberkahan itu, insyaallah pasti manfaat itu ya. Itu sebagai poin awal. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya kira nggak perlu dibahas sekarang. Teman-teman mau ada pertanyaan silahkan. Ya, cukuplah setengah jam atau 40 menit ya. Nanti sisanya diskusi. Ngaji itu nggak perlu panjang. Yang penting adalah teman-teman walaupun sebentar tapi tercas ya. Karena kata Rasulullah itu, atau dengan perkataan sahabat, nujaddid sa'ah gitu ya. Mari kita duduk sebentar untuk memperbaharui iman kita. Jadi saya menyarankan pada teman-teman semuanya ya, jangan sampai tidak mikirin iman kita. Kalau kita udah nggak mikirin, jauh dari berkah juga itu. Jadi harus terus mikirin itu. Kok kayaknya iman saya turun ya? Pikirin itu, bagaimana cara naikinnya. Jangan dibiarin. Oh, gara-gara sholatnya sering telat. Oh, gara-gara saya jauh dari Quran. Oh, gara-gara saya misalkan nanti pengaruhnya kemana-mana. Hubungan sama istri nggak bagus, nyari kerja juga jadi nggak semangat. Itu karena iman juga teman-teman. Harusnya orang semakin baik sholatnya, semakin taat, semakin bertakwa, semakin dekat sama Allah, makin bagus nyari duitnya. Harusnya seperti itu. Ada impact dia. Ya, jadi teman-teman harus memikirkan itu. Walaupun sebentar mikirin apa yang saya lakukan ya, salah apa enggak nih? Kok kayaknya saya semakin jauh dari Allah. Itu harus mikirin. Makanya datang ke masjid itu salah satunya itu. Mendengarkan taklim sosnya itu. Ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita bahas pasal kedua,
al-a'mal al-mutilah lil a'mar. Ya, amal-amal yang dapat membuat umur kita itu menjadi panjang dan bermanfaat. Nanti di sana ada 4 hal teman-teman ya, ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah itolatul umur bil akhlak al fadilah. Cara manjangin umur itu adalah dengan akhlak yang fadilah, itu utama, bukan cuman sekedar ya baik, tapi dia utama, lebih afdol. Makanya nanti akhlak yang dibahas di sini tidak semua. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, ya, yang akan dibahas itu adalah itolatul umri bil a'mal dzatal ujur al mudha'afah. Panjang umur dengan amal-amal ya yang memiliki apa? Ujur al mudha'afah, pahala yang berlipat. Nanti kita akan bahas itu juga. Yang ketiga adalah itolatul umur bil a'mal al jari thawabuhu ila ma ba'dal mamat. Ila ma ba'dal mamat. Ya, panjang umur dengan amal-amal yang terus mengalir. Ya, pahalanya. Kita melakukan amal tapi pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah enggak ada, sudah meninggal. Nah, nanti kita akan bahas itu juga. Ya, pelan-pelan insyaallah. Yang terakhir adalah panjang umur ya bi istighlalil waqt. Ya, bagaimana caranya umur kita, waktu kita tuh benar-benar manfaat gitu. Ya, syukur-syukur enggak ada dosa gitu. Ya, syukur-syukur itu, jangan sampai kita melakukan kesalahan karena impact dosa itu luar biasa teman-teman. Ya, seperti orang masukkan air dalam kotoran gitu. Masukkan kotoran dalam air gitu. Atau sesuatu yang najis walaupun kecil gitu. Kotor aja, airnya putih bersih, ketika kita masukkan sedikit saja udah kotor dia. Udah enggak bisa diminum. Bisa jadi kalau dia mutan najis enggak bisa dipakai wudu padahal mau kita pakai misalkan. Itulah kita gitu. Hati kita itu kalau enggak kita rawat kotor sedikit. Wah, pengaruhnya luar biasa. Pikiran jadi enggak jernih, hati kita enggak jernih, ibadah jadi malas. Ya, kemana-mana. Ya. Itu ya, saya kira yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan ya, selanjutnya di bulan Desember, masih membahas kitab ya, kitab ini yang dikarang oleh Muhammad bin Ibrahim An-Naim ya, seorang ulama dari Saudi yang menulis kitab Kaifa Tutilu Umraka Al-Intaji. Oke, wallahu a'lam bishawab teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma afiq laqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah teman-teman semua, mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan langsung angkat tangan, monggo Mas Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustaz, berdoa. Kan kebanyakan tradisi orang tua itu kan berdoa pas acara hari ulang tahun. Apa namanya, doa di atas kue kan dan sekeliling gitu. Tapi banyak mengikuti orang-orang muslim tradisi seperti itu. Berdoa panjang umur, murahkan rezeki, diberikan jodoh, lalu kipin kan, apakah boleh Ustaz? Kan tidak ada dalam ajaran syariat Islam seperti itu, tidak berdayakan seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apa hukum, intinya apa hukum ya melakukan kegiatan ulang tahunan gitu ya, intinya seperti itu. Baik, saya coba jawab ya. Pertama, kalau kita lihat Rasulullah SAW, Rasul, pertanyaannya apakah Rasul itu merayakan ulang tahunnya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Bagaimana cara Rasulullah melakukan ya atau merayakan ulang tahunnya? Rasul dengan puasa. Ya, Rasul itu puasa Senin Kamis. Ketika ditanya kenapa engkau puasa di hari itu, jawabannya apa? Dzalika yaumun wulidtu. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Berarti jawabannya apa? Intinya apa?
Nabi merayakan ulang tahun dengan cara berpuasa. Pertanyaannya apa? Jawabannya gimana? Boleh orang itu merayakan ulang tahun. Nah, tapi persoalannya bagaimana cara merayakan ulang tahun, di sini yang menjadi catatan gitu. Kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh. Karena Nabi melakukan itu. Nah, kalau misalkan kita kiaskan amal Nabi yang beliau itu puasa, ya, dengan kita merayakan ulang tahun dengan hal-hal yang baik, maka lakukan seperti halnya Nabi melakukan kebaikan gitu intinya. Orang merayakan ulang tahun, dia manggil orang datang, kasih sedekah, itu kan baik. Ya, baik sekali. Punya harta, kemudian ya dia semakin berbagi lebih banyak kepada ibunya, ya misalkan, itu kan bentuk dia merayakan. Ya. Dalam hadis ayat yang umum pun kita boleh tahadduts bin ni'mah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Maka kita boleh tahadduts bin ni'mah. Ya, mengekspresikan yang Allah kasih kepada kita. Gitu. Nah, itu catatan yang pertama. Yang kedua, biar terhindar dari hal-hal yang dianggap dilarang, misalkan tasyabbuh, mengikuti atau menyerupai tradisi di luar Islam, ya, tiup lilin, ya, apalagi misalkan bakar rumah gitu ya. Ya. Kurang soalnya kok cuma tiup lilin gitu ya, bakar rumah sekalian misalkan. Ya, buat menghindari itu, itunya dihilangkan. Gitu. Itunya dihilangkan teman-teman. Jadi boleh, ya intinya boleh. Kasih mas, 2 saya. Ya. Anak saya 6 mas, anak saya 6. Harusnya 6 saya, sama istri 7. Teman-teman sekalian, jadi jawabannya intinya adalah boleh, ya boleh kita. Saya tempo hari misalkan, saya termasuk yang tidak mewajibkan. Nah, ini juga penting buat teman-teman. Jangan menganggap bahwa kegiatan seperti itu adalah sesuatu yang wajib. Itu ya. Karena ekspresi kita untuk bersyukur atas usia yang Allah kasih atau panjang umur kita itu adalah intinya seperti yang saya sampaikan dalam pembahasan kemarin ya tadi malam ya. Itu adalah bagaimana ketika ada seorang sahabat yang nanya, "Manhum?" Siapa ya Rasulullah? Yang disebut khairun nas, orang yang paling baik. Gitu kan? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik itu manusia adalah yang panjang umurnya tapi dia hasan gitu. Hasan tuh, wa hasuna amaluhu. Amalnya baik. Man syarrun nas, siapa manusia yang jelek itu? Tala umruhu wa sa'amaluhu. Yang panjang umurnya tapi dia jelek amalnya, itu ya. Yang paling penting itu aja ya. Jadi mengekspresikannya tidak mesti dengan merayakan, bukan satu yang wajib. Jadi kalau ditanya merayakan hari lahir itu apakah boleh, itu mubah, boleh saja, hukumnya begitu secara fikih, boleh saja, karena dia nggak wajib. Nabi nggak memerintahkan secara langsung. Nabi nggak memerintahkan secara langsung loh. Tidak ada dalil dalam Al-Quran, firman Allah berarti, tidak ada dalil dalam hadis, berarti sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa kita harus melakukan perayaan hari ulang tahun kita. Misalkan ada perintah, ya, langsung gitu, wahai umatku, ya, lakukanlah ya hari ulang tahun kamu, itu nggak ada. Jadi ini hanyalah min a'mal al-mubahah, amal yang boleh saja. Enggak pun enggak apa-apa. Kalau cukup dengan tafakkur sendirian, ya Allah terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau berikan ya Allah. Istri cantik, solehah, anak soleh dan solehah, tampan ganteng tanpa ada kekurangan sedikit pun. Gitu kan misalkan. Pekerjaan yang subhanallah, nikmat ya Allah. Seperti yang saya harapkan. Ya udah bisa berangkat haji ya Allah, ya Allah.
Misalkan begitu. Udah itu aja, udah cukup. Ya, sama halnya ada orang tanya, Ustadz, anak saya sunatan, bagaimana? Boleh nggak dia mengadakan perayaan? Silahkan saja, tapi jangan dianggap wajib sehingga harus dengan biaya yang besar, sehingga malah ngutang-ngutang dan lain sebagainya misalkan. Janganlah, sekedarnya saja. Karena itu tidak langsung diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau mau melakukan silahkan. Itu ya, Mas Gondrong.